Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurizka Rusdiaji dengan NIM 22020019 dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis pengecoran logam mata kuliah teknik pengecoran yang diampu oleh Bapak Fakih Fatur Razak MT. Nah, yang pertama itu ada pengecoran pasir atau dalam Inggrisnya itu sandcasting. Sejarah asal-usul pengecoran pasir terletak pada sejarah yang tercatat sebelumnya, sejak praktik metalurgi. Itulah dari pembentukan logam paling awal dan paling universal. Bukti sejarah menegaskan bahwa pengecoran pasir lazim dilakukan di Mesir kuno antara waktu 3150 sebelum Masehi, Mesopotamia, dan juga Tiongkok kuno. Proses ini jelas berkembang secara independen di wilayah yang berbeda dan tidak terhubung, di mana pengerjaan logam dan pemurnian logam mulai dilakukan. Nah, adapun pengertian dari pengecoran pasir yaitu teknik pengecoran logam yang umum digunakan dan sangat kuno. Ini melibatkan pembentukan rongga di dalam pasir yang dikemas dan diikat, yang kemudian diisi dengan logam cair. Logam yang dipilih mengeras untuk mereproduksi bentuk rongga dengan detail yang halus. Teknik yang paling umum digunakan menggunakan sepasang kotak pasir untuk membentuk dua sisi rongga. Hal ini juga umum dilakukan pada cekukan terbuka di pasir untuk hasil yang rata. Teknik ini banyak digunakan untuk produksi skala besar, satu kali, dalam jumlah kecil, dan secara otomatis. Adapun jenis-jenis cetakan pasir, yang pertama itu ada cetakan pasir basah, merupakan cetakan yang banyak digunakan dan paling murah. Kata basah dalam cetakan pasir basah, ember pasir cetak itu masih cukup mengandung air atau lembab ember logam cair dituangkan ke cetakan itu. Istilah lain dalam cetakan pasir adalah skin dried. Yang kedua itu ada cetakan pasir kering. Digunakan menggunakan bahan pengikat ampera dan kemudian dicetakkan dibakar dalam sebuah oven dengan temperatur berkisar 204 sampai 316 derajat Celcius. Pembakaran dalam oven dapat memperkuat cetakan dan juga mengeraskan permukaan rongga cetakan. Kemudian yang ketiga ada cetakan kulit kering. Diperoleh dengan mengeringkan permukaan pasir basah dengan kedalaman 1,2 cm sampai dengan 2,5 cm pada permukaan rongga cetakan. Bahan perekat khusus harus ditambahkan pada campuran pasir untuk memperkuat permukaan rongga cetakan. Nah, adapun jenis-jenis pasir yang digunakan itu ada pasir silika, pasir zirkon, juga ada pasir olivin. Nah, apa saja sih keuntungan dari pengecoran pasir sendiri? Yang pertama itu ada keserbagunaan. Yang kedua ada biaya rendah. Yang ketiga ada berkakas sederhana. Yang keempat ada kemampuan beradaptasi. Yang kelima meningkatkan skala yang mudah, tetapi bagus untuk pembuatan prototipe. Yang keenam ada perputaran cepat. Yang ketujuh ada sedikit keterbatasan desain, kompleksitas bentuk. Yang ke-8 ada berbagai macam bahan dengan sedikit atau tanpa perubahan proses. Yang ke-9 ada spektrum ukuran komponen yang luas dari gram hingga ton. Yang ke-10 ada jejak ekologis yang lebih rendah dibandingkan kebanyakan alternatif lain. Nah, adapun salah satu kerugian dari pengecoran pasir sendiri yaitu yang pertama ada permukaan air tidak bisa terlalu bagus. Akurasi dimensi dan kemampuan pengulangan dapat bervariasi. Limbah pasir yang terkontaminasi merupakan masalah pembuangan.
Yang keempat ada pola dapat menurun seiring dengan skala produksi dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ada aplikasi pengecoran pasir, yaitu pembuatan roda gila diesel. Diesel laut berkecepatan sedang sampai beratnya bisa mencapai beberapa ton. Fittingan kulit perunggu, nikel, aluminium, lambung tembus pada lambung kapal. Yang ketiga ada pemanggang barbeque dan komponen bakar. Yang keempat ada blok mesin. Yang kelima ada rem cakram, kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah gambar bagaimana sih cara pembuatan logam dalam pengecoran pasir tersebut. Nah, yang kedua itu ada yang namanya pengecoran investasi atau investment casting. Sejarah pengecoran investasi telah digunakan dalam berbagai bentuk selama 5.000 tahun terakhir. Dalam bentuknya, yang paling awal, lilin lebah digunakan untuk membentuk pola yang diperlakukan untuk proses pengecoran. Saat ini, lilin yang lebih canggih, bahan tahan api, dan panduan khusus biasanya digunakan untuk membuat pola. Pengecoran investasi dihargai karena kemampuannya untuk menghasilkan komponen dengan akurasi, pengulangan, keserbagunaan, dan integritas dalam berbagai logam dan paduan berkinerja tinggi. Kemudian ada pengertian dari pengecoran investasi adalah metode pengecoran yang menggunakan cetakan presisi yang terbuat dari pola atau model yang dibuat dengan lilin atau material serupa. Pola tersebut dilapisi dengan keramik atau bahan refraktori lainnya untuk membuat cetakan. Proses ini umumnya digunakan untuk produksi dengan bentuk yang kompleks, akurasi yang tinggi, seperti perhiasan, komponen pesawat terbang, dan gigi mesin. Kemudian apa sih kelebihan dari pengecoran investasi? Yang pertama itu menghasilkan permukaan produk cor yang sangat baik, halus dan tanpa parting line atau garis pemisah. Yang kedua, dapat membuat produk coran dengan tingkat kerumitan tinggi. Yang ketiga, ada ketelitian dimensi yang sangat baik dengan toleransi sekitar 0,076 mm. Yang keempat, ada lilin dapat didaur ulang untuk membuat pola baru sehingga menghemat biaya dan waktu. Kemudian kerugian dari pengecoran investasi, yang pertama itu proses pengecoran yang rumit, biaya dan kebutuhan tenaga yang tinggi, ketika waktu produksi yang lama, membuat sulit diterapkan pada produk yang memerlukan rongga. Yaitu ada contoh produk dari hasil pengecoran investasi, seperti pembuatan impeller, sambungan pipa, komponen mesin turbin, perhiasan, dan alat pengoreksi dan lain sebagainya. Berikut adalah bagaimana cara pengecoran investment. Yang pertama kita ada pembuatan lilin, kemudian kita ada pencelipan lilin kepada material yang basah, kemudian kita dituangkan cairan logamnya, kemudian kita pecahkan atau pisahkan cairan logam dengan cetakan lilin tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada pengecoran tekan atau die-casting. Proses pengecoran tekan pertama kali diperkenalkan oleh seorang penemu asal Amerika Serikat yang bernama Otto MWR pada tahun 1896. Ia mematenkan proses yang disebut sebagai hot chamber die-casting. Dalam proses ini, logam cair diletakkan dalam sebuah ruang panas dan ditekan ke dalam cetakan dengan menggunakan tekanan. Pengertian dari pengecoran tekan atau die-casting sendiri adalah proses manufaktur di mana logam cair dituangkan ke dalam cetakan yang telah dibentuk dengan presisi tinggi dan kemudian didinginkan untuk menghasilkan komponen atau produk dengan bentuk
dan ukuran yang sesuai. Sesuai dengan namanya, proses ini menggunakan tekanan yang tinggi untuk memaksa logam cair mengisi cetakan dengan cepat dan merata, sehingga menghasilkan produk dengan detail yang sangat halus dan toleransi yang ketat. Nah, kemudian di sini ada gambar contoh bagaimana proses dari die casting sendiri. Adapun jenis dari pengacaran tekanan sendiri, yaitu yang pertama ada pengacaran tekanan tinggi atau high pressure die casting. Nah, pada pengacaran tekanan tinggi itu logam cair dipaksa masuk ke dalam cetakan dengan tekanan tinggi, biasanya antara 10 hingga 175 megapascal, menghasilkan produk dengan detail yang sangat baik dan dimensi yang presisi. Biasa digunakan untuk produksi massal komponen logam yang kecil hingga sedang seperti bagian otomotif atau elektronik. Kemudian yang kedua ada pengacaran tekanan rendah atau low pressure die casting. Penggunaan tekanan rendah biasanya antara 0,2 hingga 0,9 megapascal untuk mendorong logam cair ke dalam cetakan. Biasanya digunakan untuk komponen yang lebih besar atau lebih berat, seperti bagian struktur mesin atau komponen industri. Yang ketiga ada pengacaran tekanan atau eksekusi. Dalam pengacaran ini, logam cair ditekan melalui cetakan berbentuk tertentu untuk membuat produk dengan profil yang panjang dan seragam. Biasanya, pressure extrusion casting digunakan untuk membuat komponen seperti profil logam, panjang, dan pipa. Kelebihan dan kekurangan pengacaran tekan itu presisi dan akurasi tinggi, kualitas permukaan yang baik, efisiensi produksi, kekuatan daya tahan, dan fleksibilitas tinggi. Contoh hasil pengacaran tekan itu seperti pembuatan blok mesin, kepala silinder, dan housing transmisi. Nah, yang keempat ada pengacaran sentrifugal atau centrifugal casting. Konsep dasar pengacaran sentrifugal sudah ada sejak awal abad ke-19. Metode ini awalnya diterapkan dalam industri pengacaran logam untuk menghasilkan komponen dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan metode pengacaran tradisional. Saat ini, pengacaran sentrifugal digunakan secara luas dalam industri untuk memproduksi berbagai macam komponen logam, termasuk pipa, roda, dan bagian mesin. Teknologi ini telah beradaptasi untuk berbagai jenis logam, termasuk besi, baja, dan juga aluminium. Pengertian dari pengacaran sentrifugal adalah metode pembuatan komponen logam dengan menggunakan gaya sentrifugal untuk memindahkan logam cair ke dalam cetakan. Proses ini melibatkan pemutaran cetakan pada kecepatan tinggi selama proses pengisian logam cair, yang mengakibatkan logam mengisi cetakan secara merata dan mengalir ke seluruh area cetakan. Berikut adalah gambar bagaimana pengacaran sentrifugal. Ada pengacaran sentrifugal secara mendatar, yaitu secara horizontal, dan juga sentrifugal secara tegak, itu bisa disebut dengan pengacaran vertikal. Berikut adalah langkah umum dalam pengacaran sentrifugal. Yang pertama itu adalah persiapan cetakan, kemudian pemanasan dan pengisian. Yang ketiga pemutaran cetakan secara horizontal maupun vertikal. Yang keempat itu ada pendinginan dan juga pembongkaran dari cetakan tersebut. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis pengacaran sentrifugal. Yang pertama itu ada pengacaran sentrifugal vertikal, dua pengacaran sentrifugal horizontal, dan juga tiga pengacaran sentrifugal ganda atau dual spin. Yang keempat ada pengacaran sentrifugal terdaftar atau astrospherical. Yang kelima ada pengacaran sentrifugal terbalik atau counter gravity. Nah, kelebihan dari pengacaran sentrifugal sendiri ada kualitas produk yang tinggi, pengurangan cacat pada produksi, kemampuan buat bentuk silinder,
pembuatan bagian divisi tentu energi yang ketat. Kemudian kurang dari pemasaran sentrifugasi sendiri, yaitu biaya awal yang tinggi, terbatas pada membentuk silinder, 3 kesulitan dalam penanganan material sensitif, dan juga kecepatan produksi yang lambat. Nah, berikut adalah contoh hasil dari pemasaran sentrifugal tersebut. Yang pertama itu ada pembuatan liner silinder mesin atau puring. Yang kedua ada hasil piston. Yang ketiga ada pipa logam. Yang keempat ada roda dan gigi. Yang kelima ada komponen turbin. Dan yang keenam ada tutup dan casing.